Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, oke, teman-teman, balik lagi kita ke podcast Truly Gold Class gitu ya. Ini seri pertama kayaknya gitu ya. Dan kita akan sedikit berbincang-bincang gitu ya dengan Hasar Aktif Abehom. Di sini saya sudah bersama dengan Kaila Nashwa Putri. Nanti kita akan berkenalan dengan siapa Kaila Nashwa Putri ini gitu ya, dan kenapa kami mengundang Kaila gitu ya untuk duduk bersama di podcast ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena. Ya, saya salah satu fasilitator di Abehom gitu ya. Sore ini kami akan membahas sedikit tentang tema Islamic Daily Life. Nah, ini ada hubungannya dengan di bulan ini kita bertepatan dengan bulan Muharram gitu ya. Oke, halo Kaila. Halo Mbak Rena. Oke, Kaila, apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik sekali. Mbak Rena apa kabar? Alhamdulillah. Kaila ini udah masuk kelas 12 ya sekarang. Dulu waktu kelas 11 wali kelasnya Mbak Rena. Nah, kita langsung aja berkenalan dengan Kaila. Ya Kaila, silahkan perkenalan di Kaila. Halo semua, nama aku Kaila Nashwa Putri. Kalian bisa panggil aku Kaila. Aku sebagai Hasar Aktif Abehom. Sekarang aku masuk ke kelas 12 dan aku diamanahi sebagai kepala suku Abehom tahun ini. Oke, itu Kaila gitu ya. Jadi Kaila adalah kelas 12, maaf. Sekarang waktu kelas 11 sebetulnya Kaila Mbak Rena sempat dampingi gitu ya. Dan sebetulnya Mbak Rena juga sempat tuh waktu kelas 10, dari kelas 10 Mbak Rena lihat Kaila itu mengerjakan project. Kalau di Abehom tuh teman-teman ada namanya project gitu ya. Nah, project itu Kaila dari kelas 10 tuh ada beberapa. Nah, di antaranya yang paling kental sih kalau di Mbak Rena, Kaila itu membahas tentang bisnis gitu ya. Dan terakhir yang paling cukup signifikan menurut Mbak Rena itu tentang konten kreator, betul? Nah, ya, coba Kaila, ini menarik ya, soalnya kalau misalkan Mbak Rena perhatikan konten kreator ini cukup signifikan gitu Mbak Rena perhatikan. Nah, itu Kaila bisa ceritakan nggak tentang konten kreator itu sekarang? Jadi seperti yang Mbak Rena bilang, emang project aku di Abehom ini nggak jauh-jauh dari yang namanya bisnis. Sebenarnya dari dulu aku tuh udah pengen banget jadi content creator, cuman karena masalah waktu dan kondisi tuh aku belum bisa mulai-mulai. Sempet mau mulai tapi ada lagi halangannya gitu. Mungkin aku pengen jadi content creator karena aku suka ngomong dan dorongan lingkungan, karena abi aku juga sebagai content creator, jadi aku juga terdorong untuk menjadi seperti abi gitu. Dan aku memulai karir aku, asik karir. Bener loh, bener. Iya sih. Aku memulai karir aku menjadi content creator itu pada saat aku awal kelas 11. Ya, kelas 11, oke. Setelah aku 2 kali project tentang bisnis, akhirnya aku memaksa diri aku untuk project content creator gitu. Jadi waktu itu projectnya apa tuh? Konten berkaitan dengan konten kreator itu. Apa yang Kaila buat? Konten apa yang Kaila buat gitu? nah, itu karena pertama banget, itu awal banget, titik awal banget aku terjun di dunia konten kreator. Jadi aku kan masih mengeksplor diri aku ya. Jadi di project itu aku juga jumlah konten yang aku buat tuh masih sedikit, karena kan masih belajar juga ya Mbak. Jadi dulu tuh masih sebulan 1 video doang. Dan 1-2 video lah, dan itu videonya beda-beda. Aku mengeksplor kayak aku kontennya isinya tentang reminder, tentang book sharing juga ada. Ingat pada konten itu. Terus tentang tentang skincare juga aku sempat nyoba. Betul, Terus tentang Islami gitu. Nah, setelah aku coba-coba dari tipe-tipe itu, ternyata paling cocok itu sama aku konten Islami. Dan gitu. bonus saat project pertama itu aku kalau nggak salah cuma upload 10 video doang. Jadi sekali project itu cuma upload 10 video. Dan ada 2 video aku yang tembus FYP. Masya Allah, FYP ya, berarti view-nya banyak dan menjangkau banyak ya, itu luas gitu jangkauannya. Oh gitu. Berarti selanjutnya di project selanjutnya Kaila bikin lagi tuh ya, memutuskan untuk bikin lagi
tentang konten kreator itu. Nah, coba ceritakan sekarang Kayla punya berapa followers? Aduh. Jadi tuh sebenarnya awal projectnya itu bukan di Instagram, Mbak, Oh. di TikTok. Project Oh, pertama iya. aku itu di TikTok. Kirain Marina di Instagram bukan ya ternyata. Bukan, karena aku tuh dulu gak punya TikTok. Oh, Karena aku nggak punya TikTok, jadi aku pengen ngaktifin akun TikTok aku. Jadi aku mulai karir konten kreator aku dari TikTok itu. Oh, Tapi iya. ada beberapa video juga yang aku posting di Instagram, dan ternyata algoritma Instagram itu lebih bagus daripada Dari TikTok, TikTok. gitu Oh, Mbak. Jadi iya. karena Instagram lebih bagus daripada TikTok, project selanjutnya aku fokusin di Instagram. Memutuskan untuk fokus di Instagram aja dulu gitu. Iya, tapi di TikTok juga tetap jalan. Oh, gitu. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang followers aku tembus 110.000. Wow, itu angka yang Masya Allah ya, 100.000. Alhamdulillah. Kalau misalkan 100.000 itu dikumpulin di lapangan, itu penuh tuh lapangannya Iya, tuh. nggak kebayang Lapangan 100.000 sepak bola orang. berapa gitu. Dikumpulin itu lumayan banyak ya. Oke, nah itu kontennya berarti Kayla fokusnya di Islamic konten. Iya. Nah, oke, Islamic konten. Marina perhatikan Kayla posting tiap hari ya. Iya. Sekarang, bisa ceritakan nggak itu gimana itu bisa posting akhirnya tiap hari? Apakah memang proyeknya seperti itu tadinya gitu? Dan sekarang kan kayaknya dilanjutkan ya di luar proyek ya? Oh gitu. Jadi karena emang sebenarnya dari awal tuh mimpi aku tuh aku pengen jadi content creator, aku pengen jadi influencer, Mbak, gitu. Jadi kan aku start karir aku itu dari project ini ya kan. Awal-awal tuh seperti yang aku bilang tadi, masih belajar, masih berjuang banget itu. Aku sekitar 3-4 bulan tuh cuman 10 video doang. Itu yang aku masih fokus di TikTok. Nah, project selanjutnya, project kedua, aku kan fokusnya di Instagram. Dan di situ Instagram dan TikTok aku udah mulai berkembang. Nah, jadi aku baru start yang benar-benar konsisten itu baru banget Februari kemarin, Mbak. Ya, Februari, dari Februari. Sekarang sudah bulan Agustus tapi 100.000, Masya Allah. Iya, jadi awalnya tuh dari Februari. Awal Februari itu memutuskan untuk project lagi konten kreator, tapi aku nge-push diri aku untuk posting setiap hari. Gitu. Jadi sehari satu konten. Jadi kalau teman-teman yang follow Instagram aku pasti setiap sore nih, ada muka apa lagi nih setiap sore, aku lagi nongol lagi nih di beranda gitu kan. Iya, betul. Gitu. Terus aku nge-push diri aku. Kenapa? Karena di situ juga aku lagi ada target followers juga, karena untuk suatu kepentingan gitu. Jadi aku memaksa diri aku untuk posting setiap hari. Nah itu gimana caranya? Aku tuh awalnya masih cari-cari pola nih, gimana ya caranya biar aku bisa posting setiap hari. Apakah paginya syuting, sorenya posting, siangnya edit, atau gimana. Dan setelah perjalanan yang panjang, aku menemukan cara, yaitu sekali syuting tuh langsung banyak, Mbak. Oh gitu, Iya. berkali-kali ya. Iya. Oke, kerudungnya gimana itu diganti-ganti? Nah itu ganti-ganti, Mbak. Kalau lagi rajin tuh sehari tuh bisa, aku kalau lagi rajin tuh sehari bisa 7 video. Jadi buat stok banyak seminggu, Mbak. 7 video, terus itu bisa 3 kali ganti baju lah gitu. Gitu. Oke. Kalau tapi kalau lagi males sama semua kerudungnya. Sama semua. Tinggal pindahin aja cipitannya di sini. Iya, bener banget lagi, Mbak. Oke, Gitu, baik, Mbak. menarik ya. Ternyata itu perjalanan sebagai konten kreator ya. Oke, Kayla, kalau kita bahas kontennya, sebetulnya kalau Mbak Rina lihat sebenarnya kontennya Kayla tuh menarik ya teman-teman. Durasinya tuh singkat, tapi dalam gitu ya. Dan itu tuh relate sama anak muda zaman now gitu ya. Misalkan kayak tentang doa, tentang keseharian dan Kayla kaitkan itu dengan Islami gitu ya. Entah itu dari ayat, entah itu dari hadis gitu ya. Nah, kira-kira konten apa sih yang paling banyak yang paling di like gitu? Nah, yang di like paling banyak, itu maksudnya di like paling banyak sebenarnya itu konten apa dan tentang apa gitu? Nah, sebelum ke sana mungkin aku mau sedikit jelasin dulu. Jadi tujuan dari aku bikin konten ini bukan tujuan sih, maksudnya iya tujuan. Tujuannya itu aku tuh pengen, kan aku nih remaja nih ya, Mbak. Aku tuh pengen mengajak teman-teman aku, para remaja di luar sana itu tuh kita tuh lebih bahagia dengan mendekatkan diri kita kepada Allah. Masya gitu, Mbak. Allah. Jadi itu sebenarnya inti dari seluruhnya kayak gitu. Nah, itu dibungkus dengan konten aku yang beragam gitu bentuknya. Oh, iya. Oke, baik. Nah, isi konten aku tuh macam-macam. Ada yang
sharing tentang doa-doa gitu, doa sehari-hari atau tentang hadis-hadis yang bagus artinya. Tapi lebih banyaknya aku isi dominannya tuh kayak mengajak kayak Allah tuh baik loh, Allah tuh sebaik ini, kayak kalian tuh kalau ada apa-apa tuh ke Allah gini gitu. Itu yang lebih dominan. Tapi kalau yang likes-nya paling banyak itu yang doa Mbak, karena kan kalau doa orang ngafalin ya Mbak, jadi kayak ngulang-ngulang gitu ya? Di pause atau enggak di screenshot, jadi kan orang ulang-ulang, jadi biasanya yang view-nya paling tinggi tuh konten aku tentang doa Mbak. Gitu. Atau kayak zikir-zikir gitu. Oke. Tapi biasanya berarti kalau misalnya ada yang paling banyak, ada yang paling sedikit tuh biasanya tentang apa tuh kalau yang paling sedikit? Biasanya yang paling sedikit yang di luar yang lebih ke daily life aku, misalkan aku bikin konten tentang keseharian aku kayak a day in my life atau misalkan aku video ngapain dokumentasi, itu biasanya nggak terlalu banyak, tapi tetap alhamdulillah sih. Tapi kalau dibandingin sama konten-konten yang doa, ya gitu Mbak. Oke, menarik sih sebenarnya. Barana jadi penasaran gimana Kayla mengaturnya gitu ya. Oke, hari ini aku zikir nih, maksudnya share tentang zikir, tentang selanjutnya tentang doa, selanjutnya tentang apa, terus sumbernya tuh gimana sih, cari idenya itu tuh gimana tuh caranya Kayla? Sebenarnya mungkin ini yang selalu aku bilang lagi ke teman-teman aku, ke followers aku tuh nggak sebaik yang kalian lihat di konten, aku nggak sepinter yang kalian lihat di konten, aku nggak sealim yang kalian lihat di konten. Karena mungkin kalau lihat konten aku kayak, wah Kayla ini pasti orang alim, ini pasti mondok 6 tahun nih gitu kan, pasti ini pinter banget nih. Itu enggak guys, jadi aku sama-sama masih belajar sama kalian. Jadi justru itu aku menjadi content creator itu salah satu wadah aku untuk belajar Mbak. Jadi kayak misalkan mengingatkan diri sendiri juga. Itu dia, kayak aku udah nge-share tentang doa bercermin misalnya Mbak. Aku udah ngingetin teman-teman aku buat doa saat bercermin tuh baca doa, biar nggak cuma fisik kita doang yang bagus, tapi akhlak kita juga jadi lebih bagus gitu. Dan karena aku udah men-share konten itu ke teman-teman, jadi aku jadi punya reminder kayak kalau lagi ngaca, oh iya gue harus baca doa nih, soalnya gue udah ngasih tau teman-teman, masa gue nggak ngelakuin gitu. Jadi sebenarnya itu tuh dari jadi ajang untuk aku belajar juga. Nah kalau dapat ilmunya dari mana? Sekarang kan udah canggih ya, jadi kita bisa nonton kajian di YouTube gitu kan. Terus juga sekarang kan di Instagram juga udah banyak konten-konten isinya potongan ceramah ustadz atau dakwah dan lain-lain kan. Tapi kalau dari potongan-potongan itu juga harus hati-hati Mbak, karena kan kadang sumbernya nggak jelas. Betul. Gitu. Jadi biasanya aku ngambil yang jelas-jelas, kayak misalkan Ustadz Adi Hidayat nih ngomong apa gitu-gitu. Terus aku pelajarin lagi, aku lihat lagi, aku searching lagi, aku nonton lagi gitu. Jadi aku juga sambil belajar. Sebenarnya aku nggak yang ahli di bidang itu, tapi aku belajar Mbak. Gitu. Kita kadang-kadang harus ngelakuin dulu ya, baru kita juga mengingatkan untuk diri kita sendiri gitu kan. Jadi kayak oke, share dulu nih, bukan berarti kita paling alim, tapi juga buat mengingatkan diri kita, oh ya saya sudah ngomong gini, jadi saya juga harus seperti itu harusnya gitu. Oh ya, oke, baiklah. Selanjutnya nih ya, kalau misalkan kita lihat Kayla kan sebagainya SMA nih ya, SMA juga Kayla ada sekolah tiap hari, Abihom. Kayla ini kan sekolahnya di Abihom, tiap hari masuk gitu kan, ada project, ada akademik, ada banyak lah kesibukan Kayla di Abihom gitu ya. Itu bagaimana Kayla mengatur waktunya gitu ya, antara harus bikin konten, antara harus juga berbakti ke orang tua misalkan gitu kan, itu seperti apa tuh kira-kira Kayla? Nah jujur awal-awal nih agak gimana ya gitu, rasanya kayak aduh kok sibuk banget, berasa orang paling sibuk sedunia Mbak. Nah tapi untungnya ini tuh aku salah satu sangat kebersyukuran aku sekolah di Abihom Mbak. Karena kalau aku nggak sekolah di Abihom, aku nggak akan mulai karir aku secepat ini. Kalau aku sekolah di luar, aku nggak akan ada waktu. Kalau di luar nggak ada project-project dong Mbak. Aku nggak akan ada waktu, nggak akan ada kesempatan untuk mengeksplor diri aku tentang si content creator ini. Sedangkan di Abihom kan kita dari kelas 10 udah mengeksplor diri kita kan, sudah mencoba hal ini itu. Jadi karena aku mencoba dari kelas 11, jadi aku udah mulai karir aku dari kelas 11. Jadi aku kayak sebenarnya di Abihom itu percepatan untuk sukses gitu Mbak. Masya Allah. Gitu. Terus gimana bagi waktunya? Balik lagi, karena di Abihom kan gak kayak di sekolah-sekolah lain ya yang terlalu sibuk akademik gitu kan. Sedangkan di Abihom kan ada jadwal-jadwal project yang emang untuk project kita masing-masing ya kan Mbak. Jadi biasanya aku manfaatin waktu-waktu project itu. Terus kalau kesehariannya gimana?
yang seperti aku bilang tadi, aku syuting tuh sekali langsung banyak. Jadi biasanya aku pakai waktu weekend, Sabtu atau Minggu tuh Sabtu aku Minggu ambil. seharian aku syuting gitu, Mbak. Nah, terus biasanya sebelum Sabtu atau Minggu itu udah ngumpulin dulu kontennya hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat gitu. Jadi udah Masya ada Allah. bank kontennya lah bahasanya kayak gitu. Iya, ini salah satu contoh muslimah produktif ya teman-teman, ini pemudi produktif gitu. Oke, sebenarnya dari tadi kami nih saya Mbak Rena sama Kaila bahas tentang project. Ini info sedikit tentang teman-teman gitu ya, bahwa di AB Home, sekolahnya Kaila gitu ya, sekolah kami, sekolah kita semua itu ada namanya project. Memang di SMA, level SMA itu fokus project teman-teman gitu ya. Jadi kurikulumnya 60% project, 40% itu akademik gitu ya. Jadi 60% itu projectnya tuh diantaranya ada project individu, project tim gitu ya, project angkatan ya. Terus ada juga project institusi gitu. Nah, kalau project individu itu yang Kaila sebutkan tadi gitu ya, ada tentang bisnis, ada tentang content creator, ada banyak lah gitu. Selain itu sebenarnya ada lagi yang lainnya kayak. Nah, itu minimal satu semester tuh ada satu project biasanya gitu ya di AB Home yang dilakukan oleh siswa-siswi AB Home gitu. Dan setiap anak beda-beda ya, Mbak, Beda-beda ya. Macam banget. Iya, berbeda-beda, macam-macam. Makanya di AB Home mungkin tidak ada persaingan secara khusus ya, karena setiap anak tuh beda-beda gitu. Oke, baiklah. Selanjutnya tadi Kaila sempat bahas kepala suku. Ya. Luar biasa teman-teman. Ini info ya, kepala suku itu semacam ketua OSIS ya di AB Home gitu ya. Jadi Kaila ini selain dia sibuk di konten kreator, Kaila juga mampu gitu ya menyimpangkan waktunya untuk aktif di sekolah sebagai kepala suku, ketua OSIS. Nah, luar biasa. Oke, Kaila, kita balik lagi nih ya ke konten. Kita kan temanya Islamic daily life gitu. Nah, di AB Home dan sekarang itu bertepatan dengan bulan Muharram gitu ya. Kita sebagai muslim gitu ya, harusnya memang kita konsen betul gitu ya, kita ada di bulan apa gitu. Selama ini kan kita taunya hanya tahun-tahun Masehi gitu ya. Sedangkan kita muslim minimal tahu lah kita tuh berada di bulan apa gitu ya. Dan AB Home itu ada namanya Festival Muharram gitu ya. Jadi kami menggalakkan mulai tahun ini itu ada Festival Muharram gitu. Jadi tujuannya biar mengenal orang-orang yang di sekitar tuh, mengenal bahwa oh iya sekarang tuh bulan Muharram, minimal tak nginget aja oh iya sekarang tuh bulan Muharram gitu ya. Dan itu pengennya gitu ya kita mengajak anak muda di awal tahun ini gitu ya, untuk sama-sama membuat apa ya namanya, biar daily life-nya itu jadi Islamik gitu loh. Jadi dan kita bisa lihat ya teman-teman dari yang telah tadi Kaila ceritakan, itu konten-konten Kaila itu sebenarnya bisa dicontoh teman-teman gitu ya, untuk sebagai referensi konten, bukan konten tapi sebagai daily life-nya gitu ya. Contohnya aja, oh iya sebelum berkaca ya misalkan berdoa dulu gitu kan. Nah, itu juga kalau misalnya kita sedang kesulitan dalam apa, itu ada doanya. Nah, itu juga bisa dilihat dari kontennya Kaila gitu ya. Dan bagi teman-teman juga bisa memulai sebetulnya ya, memulai juga membuat konten gitu. Dan sebaiknya kalau misalnya membuat konten ya seperti yang Kaila bikin. Nah, untuk itu Kaila, bisa nggak ceritakan kembali gitu ya, bagaimana sih kalau misalkan ada anak muda nih yang mau bikin konten sebenarnya cuma nggak berani-berani. Itu kan sebenarnya banyak yang kayak gitu ya. Itu gimana caranya biar ayo dong berani bikin dulu gitu lah. Silahkan. Ini untuk sebenarnya ini untuk konteks apapun, kuncinya tuh tujuannya. Kuncinya tuh satu, Mbak, inget tujuan. Inget tujuan lah, penting nih. Kayak sebenarnya dalam proses apapun itu pasti hal yang bikin kita maju kan tujuan ya, Mbak. Kalau kita nggak punya tujuan, kita mau jalan kemana gitu. Nah, kalau aku pribadi, tujuan aku terjun di dunia konten kreator dan membahas hal-hal kebaikan yang Islami dan lain-lain. Sebenarnya nggak melulu Islami sih, kayak mungkin tentang produktivitas dan lain-lain juga ada ya, Mbak. Betul. Itu tuh karena aku sadar betul aku tuh masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, aku banyak dosanya juga gitu. Jadi gimana sih cara aku untuk melakukan kebaikan sesuai betul. minat bakat aku gitu, Mbak. Ini penting ya tentang minat bakat ini. Kayak misalkan aku mau sedekah 100.000 sehari.
aku belum mampu dong Mbak, karena kan aku juga masih sekolah kan. Amin gitu kan. Amin, bisa. Amin. Jadi aku tuh ingin melakukan kebaikan yang itu sesuai minat bakat aku, Benar, yaitu benar, adalah benar. menjadi konten kreator. Karena aku emang hobi ngomong, suka ngobrol, dan Betul. pas dites bakat juga ternyata emang ngomong aku Iya, merah betul, Mbak. betul, betul. Gitu. Terus untuk teman-teman yang mau jadi konten kreator, coba deh bayangin kita nge-share kebaikan ditonton sama satu orang aja yang like, yang nonton postingan kalian, yang baca postingan kalian, yang baca ajakan kalian, terus dia melakukan kebaikan itu, misalkan ngajak baca bismillah sebelum minum deh, simpelnya itu deh. Terus dia ngelakuin tuh baca bismillah sebelum minum, itu kan jadi pahala ya Mbak. Bener banget. Dan itu pahala, aku misalkan ngajak Mbak Rena, Mbak Rena dapat pahala, aku juga dapat pahala. Bener. Terus orang yang ngasih ilmu ke kita juga dapat pahala. Itu Bener. namanya amal jariah, ilmu yang ilmu yang bermanfaat ya. Iya, betul. gitu. Terus jadi itu salah satu motivasinya adalah kenapa Kenapa Kayla membuat konten? iya, jadi salah satu motivasinya adalah ingat tujuan, karena kita tuh jadi konten kreator tuh dampaknya besar banget. Tapi itu bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Ya. Kalau misalkan kita nge-share hal-hal negatif, hal-hal yang misalkan aurat, kita ngomong aurat, atau kita mengajak hal-hal keburukan dan banyak orang yang mengikutinya, itu malah jadi dosa jariah buat kita kan Mbak. Jadi dosa betul. bertubi-tubi malah datang ke kita. Betul Tapi sekali. sebaliknya kalau misalkan kita ngajak kebaikan, itu akan Pahalanya sangat juga berlipat-lipat ganda. Jadi kayak makanya sebenarnya ada yang bilang gini kayak, kalau jadi konten kreator jangan ngelihat angka, misalkan view-nya, jangan sedih kalau ngelihat view-nya kecil, nggak kayak gitu ya. Justru harus sedih Harus Mbak, sedih. karena kayak ya kecil nih, kalau Bawahnya semakin tinggi sedikit kan ya. berarti semakin banyak yang Betul, yang lihat melihat gitu ya. tentang kebaikan Betul, gitu loh Mbak. betul, Apalagi betul. kalau yang share-nya makin tinggi kan kayak wah berarti banyak yang nge-share kebaikan gitu. Terus gimana memulainya? Mungkin kalau yang merasa malu langsung, sebenarnya konten kreator tuh banyak ya, nggak harus yang kayak ngomong kayak aku langsung di kamera, bisa juga yang tulisan doang ya kan Mbak. Iya, betul. Bisa macem-macem deh gitu. Mungkin kalian juga bisa mulai untuk nge-share konten orang di story kalian ya kan. Gitu, oke. Share konten aku gitu misalnya. Betul. Buat teman-teman yang belum follow ya, @KaylaNSYWA di Instagram, jangan lupa Dari harus follow. dari tadi kita ngomongin konten Iya. belum disebutin ternyata. Kayak di awal harus ditaruh dulu Taruh deh biar dulu, ya, orang ngomong betul. tuh udah kebayang Instagram aku tuh kayak gimana. Gitu. Oke, Jadi kita baik. bisa mulai, kita bisa dari terlalu excited. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu kayak nge-share postingan orang gitu. Iya sih, benar sih. Iya benar. Sampaikanlah satu ayat ya. Sampaikanlah sampaikanlah ilmu walau satu ayat. Bener banget gitu ya, karena kita kalau misalnya punya ilmu di untuk kita sendiri ya jadinya ilmunya tidak bermanfaat dong gitu kan. Sedangkan yang menjadi amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya, dan ini salah satu media gitu ya. Iya. Nah itu pun tergantung gitu ya, kita minat kita di mana, bakat kita di mana gitu ya. Karena ada juga orang yang mungkin introvert banget gitu ya, nggak suka tampil di kamera ya, mungkin jalan dakwahnya di tempat yang lain gitu Iya, ya. bener Gitu. banget. Oke, baiklah. Nah, menarik sekali. Oke, terkait dengan konten nih. Sebenarnya Marina tadi kepikiran. Kayla tadi sebenarnya sempat bahas ya bahwa ketika kita mulai sesuatu itu harus ada tujuannya, ingat tujuannya, dan ini bener ya teman-teman. Bener banget gitu ya, makanya kalau di AB Home pun itu sangat ditekankan gitu terkait dengan tujuan kenapa kita melakukan project ini, kenapa kita melakukan ini gitu ya. Makanya banyak sekali gitu kalau kita melakukan sesuatu tiba-tiba hilang motivasi. Nah itu caranya mungkin ingat lagi tujuannya apa gitu ya, dan kalau misalkan kita tiba-tiba di tengah hilang motivasi ya berarti memang tujuannya belum cukup besar gitu ya sampai kita termotivasi untuk bisa melakukannya. Oke, bagus sekali ya Kayla insight-nya. Selanjutnya coba Marina mau tanya, kira-kira selama konten itu ada nggak sih kendala atau suka dukanya itu apa gitu? Pasti banyak dong. Sekarang tuh sudah berjalan sekitar 5 bulan atau lebih ya, mungkin Ya, sekitar udah 5 bulan setengah lah. tahun lah, itu kan panjang ya, dan Kayla posting tuh tiap hari pasti ada lah suka dukanya, lelahnya itu di mana sih lah. Suka duka, mulai dari suka dulu apa duka dulu nih Mbak? Kita duka dulu deh, Duka dulu. deh. Kita berduka-duka dulu Duka-duka baru baru bersuka-suka suka, kemudian betul. gitu ya Mbak. Jadi dukanya ya lebih ke kendala aku ya gitu. Karena
aku masih sebenarnya karena aku masih sekolah, jadi walaupun seperti aku bilang tadi di AB Home gitu kan, tetap aja kendalanya adalah waktu karena Iya. belum lagi kalau misalkan tiba-tiba pekan itu full banget nggak ada waktu buat syuting gitu. Benar. Terus tapi kendala paling besar yang benar-benar berat banget dan aku yakin ini dirasain sama seluruh teman-teman konten kreator yaitu adalah males. Emang iya. Mbak, kan kita konten kreator itu kuncinya kan konsisten ya, Mbak. Betul, konsistensi itu Kita ya. gak akan berkembang kalau kita cuman posting sehari udah, habis itu Besoknya enggak. berbulan-bulan kemudian baru posting lagi. Iya, Itu kan kayak iya. cuman posting biasa kan. Iya, Itu benar. nggak menjadi konten kreator, nggak akan menjadi berkembang kalau kayak Betul, gitu. betul, Dan betul. ini pasti dirasain banget sama teman-teman semua yang udah menjadi konten kreator. Males itu sangat Menjadi iya. batu Apalagi ganjalan. kalau pas aku project kemarin yang aku nge-push setiap hari. Itu kan dulu setiap hari tuh muka aku kan, aku ngomong langsung. Dan itu aku sempat ngerasa capek banget kayak syuting mulu. Jadi kayak setiap ada libur nih, misalkan tiba-tiba ada libur tanggal merah atau apa, di pikiran aku tuh bukan main, bukan ini, tapi syuting. Walaupun sebenarnya ada bagusnya, jadi aku lebih produktif kan, pikirannya nggak nonton, rebahan gitu kan. Jadi ada tanggung jawab nih, syuting. Cuman sometimes gimana sih, kita anak remaja kan, kadang kan kayak masih pengen Ada main lah, gitu ada kan, masih mainnya, kayak betul. libur pengennya pergi jalan-jalan gitu, tapi gue harus nonton syuting gitu gitu. ya. Jadi kadang males banget Mbak gitu. Tapi inget tadi tujuan Mbak, kayak aku selalu balik lagi, selalu ngobrol lagi sama diri aku, Kai, ini tuh namanya proses. Lu nggak akan berkembang kalau lo nggak nge-push diri lo kayak gini. Iya, betul. Jadi kayak di titik ini aja aku udah bersyukur banget bisa mulai secepat ini, bisa. Dan aku nggak tahu ya, aku ngerasa pertumbuhan konten aku nih, pertumbuhan akun ini tuh lumayan cepat Mbak hitungannya. betul. Iya, Betul. aku nggak tahu keajaiban apa, aku nggak tahu kenapa Allah mendatangkan ini ke aku nggak tahu apa yang pernah aku lakuin, atau mungkin bisa jadi ini adalah ujian buat aku. Betul. Jadi menurut aku dengan waktu sesingkat ini, dengan pencapaian followers cepat itu menurut aku sangat wah gitu Mbak. Gitu. Jadi aku kalau lagi malas, aku ingat lagi gue udah ngelewatin selama ini gitu, gue udah Iya, berhasil betul. melewati berbagai hal di belakang, tapi kok tiba-tiba mau nyerah gitu. Iya, betul. Godaan ya, itu Iya, tengah itu. jalan tuh itu mungkin beberapa kali terjadi ya. Iya, dan proses tuh sukses tuh nggak ada yang instan kan Mbak, semua butuh betul. proses. Jadi kayak mereka kayak seleb influencer lain, konten kreator lain juga pasti mereka prosesnya panjang. Cuman kita cuma ngelihat mereka, wah mereka udah centang biru gitu, mereka udah terkenal, mereka udah enak hidupnya gitu. Betul, Tapi kan di balik itu ada proses Mbak. Jadi kalau lagi malas, ingat kayak kita lagi berproses nih gitu. Tapi kalau misalnya bukan. kayak gitu ngelihat ini ya, apa namanya, jadi kayak oh iya, lebih menghargai ya, lebih respect ke orang-orang yang lain ya. Berarti di balik akun-akun besar itu ternyata ada konsistensi yang luar biasa gitu, sehingga mereka berada di titik itu sekarang gitu ya. Nah, oke, selanjutnya sukanya apa nih kira-kira? Sukanya suka pertama aku enjoy ngejalaninnya. Betul. Karena Itu emang penting. iya, karena emang aku suka ngomong ya. Jadi kayak dia tadi kan ngalung ngidul mulu ya. Aku emang suka ngomong, jadi aku enjoy ngejalaninnya. Dan aku mungkin kalau di talent mapping tuh signifikan aku kan tinggi ya Mbak. Iya, Jadi merah. Jadi tuh aku tipe orang yang emang suka di depan orang-orang Tampil, gitu. Kan ada orang yang introvert kan, yang Betul. gak mau di panggung deh, gue yang belakang deh, gue layar yang ngurus aja gitu. Dan aku orangnya Suka orang panggung iya, gitu. suka Jadi diliatin orang gitu ya. jadi kalau dapat perhatian tuh ada rasa Senang gitu ya. Oh, itu juga salah satu sukanya ya gitu. terus juga membuka salah satu semangat aku untuk jadi content creator, karena aku kan juga pengen bisnis ya Mbak. Nah, dengan kita punya nama, kan aku membangun Buka personal jalannya. branding kan, aku menaikkan nama aku. Dengan nama aku naik, itu akan membuka peluang bisnis, terus bisnis juga semakin mudah gitu. Iya, betul. Oke, itu ya. Jadi suka dukanya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ngeliat orang tuh ya sukanya aja dilihat, tapi ternyata di balik itu dukanya yang kita tidak lihat dan tidak ditampakkan tentu saja ya. Iya. Terus oh ya Mbak, aku kadang suka bukan baper sih. Aku kadang kayak aku posting nih, aku tuh sering mikir kayak emang orang nonton ya video aku ya. Emang
emang orang angka segitu tuh orang cuman asal ngeliat doang gak sih gitu. Kayak aku tuh kadang suka mikir gitu mbak, kayak tapi ternyata ada tuh beberapa followers aku yang sering DM aku kayak ih Kaila makasih loh gini. Terus kayak aku kayak semangat dah. iya makasih gak karena konten kamu aku jadi gini gitu. Terus kayak sering banget aku jadi menang lomba tahu Kai karena kamu gini gitu. Jadi itu kayak, yang jadi penyemangat iya, lagi itu. ya. Terus kayak banyak juga yang teman-teman aku juga bilang kayak aku kalau lagi down tuh pasti scrollingnya Instagram kamu, aku searching konten yang cocok gitu. Terus aku jadi semangat lagi di situ kayak seriusan emang iya berdampak gitu. Jadi itu sih mbak senangnya, jadi kayak rasa gue berguna nih gitu. Bener. Perasaan berguna itu membuat kita bahagia ya. Oh Iya. iya, saya kehadiran saya tuh ada manfaatnya gitu ya buat orang lain. Masya Allah. Selanjutnya kan tadi Kaila sempat bahas tentang akun-akun lebih besar. Sebenarnya ada nggak sih role model Kaila gitu untuk menjadi seperti sekarang gitu ya? Ada nggak sih role model? Oh iya, saya pengen kayak dia atau enggak sih? Sebenarnya saya nggak pengen kayak dia, saya pengen jadi diri saya sendiri. Tapi siapa sih kayak sosok yang ada nggak sih yang dilihat sama Kaila gitu? Kalau pengennya gimana pasti pengen menjadi terbaik dari diri sendiri ya kan mbak. Tapi kalau role model mungkin ini terdengarnya klasik tapi ini beneran. Aku tuh ngefans banget sama orang tua aku. Masya Allah, ini penting Aku- ya. Role model aku abi aku. Aku tuh gak tau ya, aku ngefans banget sama abi karena aku kan melihat keseharian abi kan. Jadi pertama abi juga konten kreator dan abi juga pebisnis kan. Jadi mimpi aku tuh mungkin mimpi aku tertular dari abi gitu. Jadi apa sih hal yang aku lihat dari abi tuh pekerja keras banget. Kayak dari keluar kota gini-gini lanjut meeting lanjut ini gitu, terus masih nyempetin bikin konten gitu. Terus abi itu nggak cuma ngingetin kita doang, abi itu pasti selalu nyontohin dulu baru ngingetin. Kayak misalkan sholat subuh nih, misalkan bangunin sholat subuh, ngajak adik aku yang cowok tuh pasti ngajak ke masjid. Abi udah ngelakuin itu dulu baru ngajak gitu. Terus kayak misalkan ngajak kasih tau ini itu pasti udah dilakuin dulu gitu. Ya ini penting ya, maksudnya sama ketika kita berbicara juga sama gitu ya. Ketika kita nyuruh sesuatu ya pastikan diri kita udah dulu gitu ya. Nyuruh sholat kita ya belum, ya itu berarti ada masalah ya. Itu nyuruh doang. Nah ini juga menjadi hati-hati ya buat Kaila, berarti ketika posting sesuatu pastikan sayanya gitu. Itu beratnya mbak di aku mbak. Jadi kayak bener. makanya maksudnya plus minus sih gitu. Jadi kadang aku juga sempat ngerasa kayak emang aku pantas ya, maksudnya aku kan isi kontennya kan Islami gitu kayak Betul. diri aku yang kayak gini emang pantas nge-share kayak gitu. Aku sering mikir gitu sih mbak. Jadi itu adalah salah satu gangguan pikiran gitu. selalu ada lah godaan seperti itu. Tapi harusnya memang kita dipaksa kayak gitu ya, berbuat baik tuh kadang harus dipaksa gitu ya, dan selalu ada godaan gitu ya, karena Syaitani rojim itu tidak mau kalau kita jadi baik gitu ya. Tentu saja untuk menjadi baik selalu ada godaannya. Oke, baiklah. Terus nih untuk pemuda-pemudi di luar sana, untuk kita memulai hidup baru dari Kaila nih ya. Ini teman-teman dari Kaila ini bisa menjadi salah satu contoh kan, seperti yang Mbak Rena bilang tadi. Itu ada nggak sih tips and triknya untuk menjadi muslim pemuda yang produktif gitu loh? Nah, gimana tuh caranya? Nah sebenarnya aku juga agak berat nih nyampainnya produktif. Wah produktif itu kan udah wah banget Ya, kan. versi Kaila aja. Versi Kaila aja ini. Jangan mengada-ngada. Jujur produktif tuh hal yang berat. Aku sendiri berat karena kayak apalagi konsisten ya mbak. Kan produktif itu pasti nggak jauh dengan konsisten kan. Kayak kalau misalkan kita produktif hari itu doang, besoknya molor lagi gitu kan sama aja bohong dong mbak. Dan itu juga aku sebagai anak remaja itu juga ada salah satu tantangan aku gitu. Tapi kalau dari aku pribadi ya, gimana kita bisa produktif? Tadi inget tujuan. Kalau misalkan kita nih Balik kita lagi ya ke tujuan. pokoknya nggak tahu ya, pasti semua itu balik lagi ke tujuan. Kayak kalau misalkan kita udah punya tujuan, kita pasti tahu dong apa yang harus kita lakuin. Jadi di waktu-waktu kosong kita bisa gunain dengan hal untuk mencapai tujuan itu. Kayak misalkan nih, tujuan aku misalkan aku kan konten kreator nih. Jadi kalau ada waktu-waktu kosong,
aku tahu mau ngapain, nyari konten, aku ngedit video, terus aku misalkan bersihin galeri. Kan kalau konten kreator kan pasti HP-nya penuh kan, isinya video-video lama semua gitu kan, bersihin galeri dan lain-lain gitu. Jadi kalau lagi kosong tuh nggak cuma scrolling TikTok doang gitu kan, nggak cuma scrolling Instagram. Jadi kayak ada hal yang dilakuin di handphone gitu. Karena aku tahu tujuan aku gitu. Betul, aku sadar diri aku tuh siapa gitu. Terus misalkan konteksnya kuliah gitu, kita udah tahu nih kuliahnya tujuannya, misalkan aku mau masuk sini, karena kita udah tahu kan, kita jadinya mempersiapkan untuk sampai di tujuan itu gitu. Tapi permasalahannya adalah banyak sekali kita yang belum tahu, belum menemukan siapa diri kita gitu ya, dan itu penting gitu ya. Menurut Kaila nih ya, Mbak Rena nanya personal nih. Menurut Kaila, kan kita untuk mengetahui diri kita itu mulainya tuh dari mana sih? Nah, gitu. Apakah oh iya ya udah Mbak, lakuin aja sehari-hari gitu ya, kan kita kayak ya udah yang dilakuin sehari-hari aja gitu, atau gimana itu? Kalau menurut aku sih kita lakuin yang kita suka dulu. Jadi Penting. dengan kita ngelakuin yang kita suka, tapi nggak cuma ngelakuin doang, tapi kita ulik tuh apakah benar kita suka ini, apakah ini tuh ada peluang karirnya, apakah ini bisa jadi passion, apa cuma hobi doang gitu. Jadi dari hal-hal yang kita suka sih Mbak gitu. Dan sadar ya apa yang kita lakukan ya. Sadari, oh ya saya beneran suka nggak sih di sini gitu ya. Jangan sampai oh ya saya suka tapi ternyata bukan passion, bukan sesuatu yang bisa ditekuni misalkan kayak gitu ya. Oke, baiklah. Sebenarnya kita kan hidup nih ya. Ini Mbak Ran agak filosofis sedikit lah ya. Kita hidup nggak akan ada lah tujuan-tujuan kita oke mengejar dunia. Yang kita lakukan sebenarnya kan seputaran itu ya. Tapi bagaimana caranya gitu ya, kegiatan kita sehari-hari itu bernilai ibadah di mata Allah gitu ya. Dari sisi ruhiyahnya. Nah, kalau misalkan tadi kan Kaila bilang bahwa ingat tujuan gitu ya. Tapi tetap aja sih menurut Mbak Rena, kalau hidup tetap harus dikuatkan dari sisi ruhiyahnya. Nah, kira-kira nih ya, biar sebenarnya ini kan kalau kita ngomongin amalan tuh sebenarnya nggak boleh diumbar-umbar sih. Tapi untuk info aja gitu ya, biar teman-teman yang lain juga bisa mencontoh nih gitu ya. Jadi niatkan untuk ini tuh sebenarnya sharing gitu. Nah, apa untuk yang bisa menguatkan diri Kaila bahwa oh iya saya harus tetap hidup hari ini, saya biar bisa bermanfaat bagi orang gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, mungkin tadi gimana biar ruhiyah kita kuat, biar kita terus terikat dengan Allah, ya kan Mbak. Betul. Apalagi kondisinya kan remaja nih ya Mbak. Remaja kan sulit banget, lagi labil-labilnya, belum lagi lingkungannya, terus belum lagi FOMO-nya dan lain-lain ya kan Mbak. Nah, gimana biar kita terus tetap terikat sama Allah? Itu kita awali lagi dengan niat Mbak. Balik lagi ke niat kita. Jadi untuk keluar rumah nih, mau sekolah, ya Allah aku niat aku keluar rumah ini untuk menuntut ilmu karenamu. Kalau misalkan terjadi apa-apa, semoga gini gitu. Jadi usahain tuh setiap mau ngelakuin sesuatu tuh perbarui niat ya kan. Iya, ingat Allah. Jadi misalkan mau belajar MTK nih, kan udah niat sebelum berangkat sekolah. Tapi pas lagi belajar lagi, niat lagi bismillah gini gitu. Jadi usahain tuh semua hal yang dilakuin tuh kita niatkan karena Allah. Meskipun kayak nyuci piring gitu kan, kayak kita niat karena Allah, kita juga niat sebagai bentuk birrul walidain kita ke orang tua gitu. Terus mungkin ini aku sedikit sharing aja ya. Ada satu hal yang ini gampang banget dilakuin buat teman-teman semua, apalagi remaja. Itu tuh menurut aku berdampak banget, bukan berdampak sih, tapi penting banget. Pertama karena aku sadar, ini aku sharing aku pribadi ya Mbak. Betul. Aku sadar aku banyak banget dosanya ya. Kita nggak bisa ngitung dosa kita tuh udah nggak tahu deh gitu, dari yang sengaja dan yang nggak disengaja gitu kan. Jadi tuh ada satu amalan yang ini simpel banget tapi kadang tuh orang suka lupa gitu. Itu istighfar Mbak. Istighfar, benar. Jadi kalau aku, ini bukan sombong ya, ini cuma sharing aja ya. Kalau misalkan kayak lagi di motor nih, kan di motor bengong kan, maksudnya kalau di mobil kan bisa ngapain gitu kan. Daripada bengong, liatin jalan, baca-bacain tulisan gitu kan, bacain iklan-iklan gitu kan. Mending kita istighfar, jadi kita basahin mulut kita untuk
terus berzikir sama Allah. Zikirnya apa? Kalau aku pribadi sih istighfar sih. Jadi berbanyak istighfar. Karena Rasulullah aja sehari istighfarnya 100 kali. masa kita yang speknya nggak nyampe kayak Rasulullah, kita nggak istighfar sih gitu, sadar diri gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kayak misalkan lagi ngelamun, lagi bengong atau lagi kosong atau lagi ngantri gitu kan, daripada ngantri bengong nggak jelas, mending ya udah istighfar gitu. Jadi menurut aku itu adalah salah satu amalan yang bisa dilakuin kita para remaja untuk mengisi kekosongan kita agar kita tetap dekat sama Allah. Masya gitu. Allah. Lihat teman-teman, kurang lebih seperti inilah konten Kaila. Jadi untuk melihat konten-konten yang seperti ini lagi gitu ya, bisa mampir ke kontennya apa? Ke Instagram aku @kaila_nsywa. Boleh ya. Ini gitu ya. Jadi teman-teman, kita kadang-kadang hidup di dunia ini nggak bisa sendirian teman-teman, apalagi di zaman medsos gitu ya. Nah sebaiknya yang kita lihat ya hal-hal yang baik-baik dan referensinya itu loh yang harus kita cari gitu ya. Makanya ini salah satu referensi teman-teman gitu ya, pemuda-pemudi di luar sana untuk bisa melihat hal-hal baik dari Kaila dan itu dipraktekkan di rumah gitu ya. Mumpung kita berada di bulan Muharram teman-teman, memulai sesuatu yang baru di tahun 1900 bukan, di tahun 1445 Hijriah gitu ya. Kita mulai setahun ke depan dengan kebaikan ya gitu ya. Jadi semoga ini menjadi awal yang baik gitu ya untuk kedepannya. Dan Mbak Rena berterima kasih kepada Kaila gitu ya. Tetap lanjutkan Kaila. Siap. Menebar kebaikan di seluruh alam gitu ya. Dan kita sama-sama kami gitu ya berdua minta maaf kalau misalkan di tengah-tengah ternyata ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung, minta maaf gitu ya. Dan terima kasih juga sudah menyimak teman-teman. Itu dari Mbak Rena. Dari Kaila ada penutup gak? Dari Silakan. aku ambil baiknya dari aku, buang buruknya, dan manfaatin waktu kalian. Ini kan pasti kurang lebih remaja ya Mbak yang nonton kan, karena aku juga remaja. Manfaatin waktu kalian dengan baik karena mumpung masih remaja, perjalanan kalian masih panjang, masih banyak waktu kosong. Daripada kalian cuma buat main-main, mendingan kalian manfaatin sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Masya Allah, itu dari Kaila teman-teman ya. Masya Allah, ini kami bersyukur ABH memiliki salah satu siswi seperti Kaila ya. Semoga menjadi amal soleh untuk Kaila ke depannya. Baik, itu dari kami berdua. Yang baik-baik diambil teman-teman. Kalau yang ada buruk-buruk itu dasarnya dari kami sebagai manusia biasa gitu ya. Yang baik-baik tentu saja dari Allah, dan itu mungkin juga sebagai pengingat untuk kita semua gitu ya. Bukan cuma untuk kami yang berbicara, tapi kita semua gitu ya. Oke, dari Mbak Rena cukup, dari Kaila cukup. Dari kami cukup. Kaila dan Mbak Rena undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.